Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Selamat datang kembali di channel YouTube saya Sumantri S. Channel yang membahas seputaran ngoding dan juga programmer. Juga termasuk perkembangan teknologi saat ini. Oke, gimana kabarnya? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat selalu ya. Seperti biasa di video kali ini kita masih belajar seputaran Django Framework dengan topik manajemen templates, project dan aplikasi. So, mari kita mulai. Oke, pertama saya buka terminal ya. Oke, jadi di episode kali ini saya akan masukkan ya template di dalam aplikasinya. Pertama saya mulai review dari awal lagi supaya kita mengerti alurnya membuat project dan aplikasi agar lebih mantap tentunya ya. Oke, jadi ya pertama saya coba aktifkan dulu environment-nya. Activate. Oke, seperti biasa ini tentu sudah ada Django-nya ya. Kita tinggal install project-nya. Django admin, start project. Saya namakan sebagai my site. Enter. 3 min L1. Oke, kita sudah berhasil menginstal Django Web Framework. Lalu, Django folder my site-nya itu saya ganti menjadi Django project. Oh, bukan RV ya, tapi MV ya, sorry, untuk merubah nama di terminal. Kadang saya juga lupa gitu ya. Oke, ini berhasil. Sip. Langkah selanjutnya kita buka aja kode ya. Text editor Visual Studio Code. Nah, ini file kita yang sebelumnya ya. Karena kita sudah hapus, ini kita closing aja. Kita close dan close. Oke. Nah, sesuai dengan topik, jadi kali ini kita akan membuat template ya. Sudah pasti tentunya kita mengarah ke file settings. .py. Kenapa? Karena kita mau install aplikasinya. Kita mau install templates-nya. Gimana? Kita installnya di sini. Namakan sebagai folder templates. Oke, for produksi. Gunakan OS path join, kemudian base dir templates. Nah, ini sebenarnya disarankan oleh Django ya. Kalau misalkan sudah masa untuk production, saya sarankan menggunakan seperti ini ya. Karena ini masih latihan, jadi untuk mempercepat saya gunakan aja yang seperti ini. Oke, langkah berikutnya saya buka terminal dan saya jalankan dulu environment-nya, activate. Oke, ini sudah jalan. Seperti biasa, karena kita mau menginstal ya template dalam aplikasi, tentu kita harus install aplikasinya dulu. Caranya adalah Python manage.py start app. Nama aplikasinya mungkin saya namakan sebagai blog aja ya, biar relevan dengan video kita yang kemarin, biar sama gitu, something. Oke, ini sudah terbentuk ya aplikasinya. Kita coba jalankan dulu ya. Python manage.py run server. Sip ya. Jadi Django itu bagusnya ketika install aplikasi ya, itu langsung running, langsung jalan gitu. Ya beda dengan mungkin kalau dengan template framework lainnya mungkin harus disetting dulu baru bisa jalan gitu. Ini bagusnya di Django ya. Promosi ya. Oke, karena ini sudah terbentuk, kita sudah install aplikasi. Jadi, sebelum saya mulai menjelaskan atau mendemokan bagaimana memanajemen sebuah template dalam masing-masing aplikasi, tentu saya arahkan teman-teman dulu ke dalam sini ya, yaitu penjelasan alur templates, project, dan aplikasi. Oke, biar lebih paham. Oke, perhatikan baik-baik. Di sini saya punya katakanlah 3 templates. Nah, masing-masing template itu punyanya project, aplikasi blog, dan aplikasi kontak ya. Katakanlah saya buat 2 aplikasi di sini. Namun nyatanya yang kita berikan tadi hanya 1, yaitu aplikasi blog. Jadi tidak masalah. Oke. Nah, bedanya project dan aplikasi. Nah, kalau di project itu langsung ke halaman indeksnya. Bedanya apa dengan aplikasi? Jadi gini, setelah kita settings si templates-nya itu maka semua yang namanya templates itu akan dieksekusi dimanapun folder templates itu berada. Mau di dalam aplikasi, mau di luar aplikasi, itu semua akan dieksekusi. Nah, untuk membedakannya bahwa ini adalah template dari sebuah blog atau kontak ya, kita buat folder baru yang menunjukkan bahwa inilah si identitas dari masing-masing aplikasi. Saya katakan untuk memudahkannya, folder ini saya namakan sebagai blog dan juga kontak. Nah, kalau sudah seperti ini, mesin dari template itu sudah mengetahui bahwa ini adalah template dari foldernya si aplikasi blog dan juga kontak gitu. Nah, kalau sudah mengetahui, kita bisa langsung membuat link di sini. Oke, jadi ini sudah sistematis ya. Ini sudah sangat simpel. Jadi paham ya kira-kira sampai sini teman-teman. Nah, tentu ini semua itu harus disetting dulu ya, biar semua project dan aplikasi itu bisa saling terhubung dan saling collab gitu.
Oke, paham ya? Sip. Oke, kita kembali. Di sini proyek kita sudah jalan. Seperti biasa, saya coba buat aja dulu folder templates. Lalu di dalam blognya juga saya buat folder templates. Ini saya buat halaman dulu ya, biar kita bisa bedakan dan mengetahui caranya itu seperti ini. Ini saya namakan sebagai apa ya? Web development ya. Seperti itu. Ini kita buat HTML H1. Welcome in my website the web development. Oke, seolah-olah ya seperti itu. Nah, lalu kita buat aja dulu link ya. Kemudian kita buat Anchor di sini. Ini kita kasih seperti itu dan ini adalah home. Kita duplikat ya. Ini kita namakan sebagai, bukan begitu, tapi seperti ini, blog. Ini adalah blog. Sip. Nah, langkah pertama ya, di sini kita buat file, di projectnya kita buat file baru, itu views.py. Oke, kita langsung aja from Django, maaf kurang O-nya, shortcuts, import, render. Oke, kita namakan dev index, kita request seperti itu dan return render. Kita request kembali, jangan lupa parameter untuk mencetaknya. Oke, lalu kita ke URLs. Ini mungkin bisa kita hilangkan dulu ya, dan kita tambahkan satu buah link. Kita kosongkan tandanya dia bahwa adalah sebuah link index. Jangan lupa import views-nya from import views. Oke, kita coba cocokkan. Nah, ini saya namakan sebagai file views project. Oke, kita lihat servernya apakah masih jalan. Oke, ini masih jalan ya. Dan kita refresh di sini. Oke, ini sudah berhasil jalan ya. Jadi sangat simpel buat website di Django, itu sangat simpel dan sangat gampang. Oke, iya, tapi gampang ya bagi yang sudah paham gitu. Saya ralat. Sip. Nah, sekarang coba kita lihat. Jadi tanpa kita install blok aplikasi itu semua berjalan dengan normal ya. Nah, coba perhatikan, saya kembali ke settings di sini. Coba lihat. Jadi gini ya. Ini kita sudah punya dua buah templates yang berbeda. Bukan yang berbeda, ya penempatannya berbeda di project dan di aplikasi. Coba perhatikan di dalam statement dari templates ya. Kita menggunakan folder templates ya di sini, dan coba perhatikan di bawah ini itu ada namanya apps_dirs sama dengan true. Artinya templates ini itu akan aktif dimanapun aplikasi berada atau sebanyak apapun aplikasi yang kita install di dalam proyek kita ya. Nah, aplikasinya itu yang mana? Aplikasinya itu yang di sini ya. Jadi kita harus install dulu si aplikasinya di sini. Nama aplikasinya apa? Namanya adalah blog. Jangan lupa koma. Nah, ini saya blog config ya, seperti itu. Nah, nanti ketika production saya diharapkan teman-teman menggunakan ini ya. Dan karena ini masih latihan, jadi saya menggunakan blog aja biar lebih cepat gitu. Oke. Aplikasinya di sini. Nah, kita sudah install aplikasi yang namanya blog. Dan perlu diperhatikan kalau kita lihat di dalam blog sini, ketika mengenerate menggunakan start app, itu ada yang kurang. Apa yang kurangnya? Yaitu adalah file urls.py ya. Kebalikannya dari projectnya tadi, yang kurang adalah views. Oke ya. Nah, yang kurangnya itu tadi kita tambahkan file baru namanya urls.py. Oke. Nah, URLs-nya sudah kita buat, jadi kita tinggal import aja di Django urls import path ya. Oke. Lalu kita masukkan URL pattern di sini berupa list dan kita kosongkan, gunakan dia sebagai index dan kita indeks dari blog, dan di sini jangan lupa from import views ya. Views-nya si aplikasi ya. Kita mengarah ke views dan kita buat index function baru namanya index. Kita request di sini, kemudian kita return, render, kemudian request lagi. Itu parameter pertamanya, dan parameter keduanya adalah saya namakan dia sebagai index ya, HTML. Nah, saya gini ya, saya contohkan dulu bahwa ternyata memang benar ya. Jadi settings yang ada di templates itu sifatnya universal. Oke, saya coba buat dulu URLs di dalam my site, di dalam projectnya, biar teman-teman bisa lebih tahu ya. Saya buat link dulu. Saya tambahkan link baru di sini. Itu namanya adalah blog. Oke, gunakan paket include ya. Include-nya adalah blog, kemudian titik URLs. Jangan lupa koma, dan jangan lupa kita import include di sini. Oke. Nah, kita cek server. Oke, masih jalan dan kita refresh.
Sip, coba lihat. Oh, coba lihat ya. Ini bagusnya Django. Jadi dia masih baca halaman HTML yang ada di dalam template-nya si project. Padahal di settings itu kita sudah install aplikasinya itu. Tapi yang dibaca masih di indeksnya punya si website. Nah ini bagusnya Django ya. Jadi isi dari yang namanya indeks dalam template itu dibacanya masih general. Oke? Jadi sifatnya universal. Oke, saya buktikan lagi. Ini saya cut dan saya paste ke dalam template-nya si aplikasi ya. Oke, jadi project Django itu indeksnya diarahkan ke sini, begitupun juga dengan aplikasi diarahkan juga ke satu file halaman indeks ini. Oke, kita coba jalankan ya. Tuh, jalan. Jadi walaupun file indeksnya ada di template-nya blog aplikasi, tapi tetap jalan. Begitupun juga dengan blog. Nah, jadi sangat gila gitu, sangat power untuk Django ya. Nah, itu tadi karena sifatnya yang universal. Sebentar ya. Ini saya cut lagi, pindahkan di sini. Nah, lalu bagaimana supaya indeks ini itu bisa dibaca di dalam aplikasinya? Oke, tadi saya sudah jelaskan pemaparannya ya. Tentu kita buat folder baru yang menunjukkan dia sebagai identitas bahwa dia adalah sebuah aplikasi. Nah, di sini di dalam folder itu baru kita buat file index HTML baru di sini. Nah, dan indeks yang ada di template sini yang punya my site ya, yang punya project saya pindahkan di indeks yang ada di blog. Untuk membedakannya, nah di sini saya ganti menjadi blog ya, kemudian welcome in blog gitu. Nah, lalu kita mengarah ke views.py. Nah, di sini untuk parameter keduanya ini kita arahkan dia ke dalam template-nya si blog. Jangan lupa nama template foldernya, identitasnya, masukkan blog, kemudian garis miring ya. Oke, jadi indeks ini punya aplikasi yang namanya blog. Nah, blog itu ditempatkan di dalam template-nya si aplikasi. Oke, paham ya teman-teman ya? Saya reset. Nah, berhasil, tidak ada error tuh. Kalau saya ke blog, nah dia langsung mengarah ke halaman blog. Menarik ya, menarik sekali. Simple, hanya seperti itu aja. Dan sangat gimana gitu ya, kalian bisa artikan sendirilah. Begitu ya mudahnya membuat website di dalam Django Web Framework. Coba lihat tuh, ada perubahan di sini. Sangat power. Oke. Jadi ini adalah pengenalan kita tentang manajemen templates di dalam aplikasi. Dan inilah sebenarnya yang dianjurkan oleh Django. Tidak seperti pertemuan kita yang minggu lalu ya, dan beberapa pertemuan yang lalu punyanya si blog, punyanya si kontak, itu kita gabungkan ke dalam satu folder templates yang ada di dalam project. Nah, itu fatal ya. Tidak dianjurkan. Yang dianjurkan adalah yang seperti ini. Jadi ada identitas dari masing-masing project dan juga aplikasi. Oke. Mantap ya. Saya berharap teman-teman bisa mengikuti ya. Pelan-pelan kita belajar Django Framework. Nanti kita akan maju terus ya. Sampai teman-teman bisa menguasai fundamental dari Django itu sendiri. Oke, mungkin itu aja untuk video kita kali ini. Terima kasih sudah nonton dan jangan lupa subscribe, like, dan share. Karena itu menjadikan saya lebih semangat lagi untuk membuat video tutorial ya. Khususnya tutorial Django Web Framework. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita akan bertemu kembali di video seru lainnya. Saya Sumantri S. Izin pamit. Bye.